Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai integrasi sosial. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian integrasi sosial. Kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya integrasi sosial. Yang ketiga, peserta didik memahami bentuk integrasi sosial. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi proses integrasi sosial. Nah, garis besar materi pada pertemuan kali ini yang pertama ada pengertian integrasi, kedua syarat integrasi, yang ketiga faktor cepat atau lambatnya integrasi, yang keempat bentuk integrasi, yang kelima proses integrasi, dan yang keenam ada faktor integrasi. Lalu selanjutnya pengertian integrasi sosial. Yang pertama ini menurut Gilin, yaitu integrasi sosial adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena perbedaan fisik, emosi, budaya, dan perilaku. Nah, secara umum integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Lalu yang kedua ada syarat terjadinya integrasi. Menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov, memberi syarat terjadinya integrasi sosial yaitu anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan juga norma. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, faktor homogenitas kelompok. Nah, masyarakat yang semakin homogen, integrasi sosialnya itu sangat mudah tercapai. Nah, yang kedua, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi. Dan yang ketiga, mobilitas geografis. Dengan mudahnya masyarakat yang datang dan pergi, maka akan mudah juga proses integrasi. Sebagai contohnya kota Jakarta. Banyak masyarakat dari luar kota yang datang ke Jakarta dengan berbagai latar belakang budaya, suku, agama, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, seiring perkembangan teknologi membuat semakin efektifnya komunikasi yang ada di anggota-anggota masyarakat. Lalu selanjutnya yang keempat ada bentuk-bentuk integrasi. Yang pertama, integrasi normatif. Nah, integrasi normatif ini integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan sebuah semboyan yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing, seperti suku Bugis yang pandai melaut, suku Jawa yang pandai bertani, dan suku Minang yang pandai berdagang. Nah, yang ketiga, integratif koersif. Integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan dilakukan akibat banyaknya hal negatif jika integrasi ini tidak dilakukan. Nah, lalu yang kelima ada proses integrasi sosial. Nah, yang di sini ada 2, yaitu yang pertama asimilasi dan yang kedua akulturasi. Nah, yang asimilasi adalah percampuran 2 kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Sebagai contohnya di sini ada musik dangdut, yaitu percampuran antara kebudayaan negara lain dengan kebudayaan Indonesia membentuk suatu kebudayaan yang baru. Nah, selanjutnya ada akulturasi. Nah, akulturasi ini merupakan pencampuran 2 kebudayaan atau lebih tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Nah, di sini ada contoh yaitu ada wayang Mahabharata. Nah, ini merupakan contoh dari negara India, budaya negara India dan juga budaya negara Indonesia.
Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ada faktor pendorong integrasi. Nah, di sini ada 7. Yang pertama itu adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain yang sangat beragam. Dan yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Dan yang kelima itu adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campur atau biasa disebut juga amalgamasi. Nah, yang terakhir yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Nah, lalu apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah integrasi sosial menjadi suatu hal yang mutlak untuk diwujudkan agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan juga harmonis. Baik, itu saja pembicaraan pada hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.